Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik, kita syukuri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan dan penuh ucapan syukur. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari yang api di malam hari. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari yang api di malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari yang api di malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada-Mu
Oh Allah yang setia, oh Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang maha tahu, Allah yang mau tahu. Terpuji namamu Yesus, mulialah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita jalani, kita alami hari lepas hari sampai saat ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Yang tidak nampak namun nyata dalam kehidupan kita, Tuhan menolong kita. Saat kita lemah dikuatkan, saat kita sakit disembuhkan, saat kita bimbang putus asa diberi peneguhan lewat Roh Kudus dan firman Allah. Haleluya. Saat kita mengalami kelelahan, Engkau memberikan haleluya kesegaran lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan Engkau akan menyatakan kebaikan-Mu lebih lagi bagi orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Menyatakan kekuatan-Mu, bertahan, bersabar, terus meningkat. Haleluya, sampai Tuhan serta kembali untuk menjemput kita masih dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kekuatan kita dari Tuhan. Haleluya, Dia menjaga, melindungi kita yang dengan tiang awan, dengan tiang api. Haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Allah, Roh Kudus, firman-Mu Tuhan menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Sampai pada saat ini kami tetap percaya Engkau beserta kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Kami akan mulai pada kami. Engkau urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Dan kami semua yang memuji menyembah Engkau, berikan kami semangat, kekuatan untuk bersukacita di dalam Engkau, sebab Engkau baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentak mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kemenangan, haleluya, beri kelonggaran, haleluya, keselamatan untuk tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan kepada Tuhan hari ini untuk ibadah. Kita pergunakan waktu kita dengan segenap hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinannya, atas anugerahnya, bahkan berkat-berkatnya sepanjang hari. Haleluya Yesus. Ya Allah yang baik. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Bapa,
Dia gunung batu keselamatan kita, Dia penolong kita. Oleh sebab itu kita tidak usah khawatir menghadapi dunia yang semakin hari ini penuh dengan kehancurannya. Begitu banyak kesulitan yang terjadi, tetapi ingatlah kita punya penolong yang setia. Haleluya. Kita mengucap syukur hari ini, kita dengan sukacita memuji dan menyembah Dia. Haleluya.
kenapa doaku belum terjawab semua. Ingatlah, setiap rencana yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Marilah kita puji Dia, kita mengucap syukur kepadanya, kita tetap dengan iman, kita percaya, kita sanggup melewati gunung yang ada di Tuhan izinkan dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan hanya ingin iman. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa saya sanggup
kesetiaan Tuhan, kekuatan pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu melangkah selangkah pun Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya mengandalkan Engkau dan kami menaruh harap percaya kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semua masalah, persoalan, kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang sungguh ajaib. Tadi kita sudah nyanyikan firman Allah sungguh ajaib. Karena firman Allah itu akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Firman Allah itu terus bekerja di dalam hidup kita orang yang percaya. Kalau kita menerima firman, kita percaya firman itu akan bekerja di dalam kita. Dan firman itu terus memegang kendali dalam hidup kita. Haleluya. Semua diatur Tuhan sempurna. Caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita terus belajar mendengar suara Allah. Suara Allah adalah firman Allah. Semua ya. Baca, makan, direnungkan. Percaya firman. Karena firman itu ada di dalam kita. Dia tidak hanya menyertai, dia tinggal di dalam kita. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah, roh Allah, itu firman Allah ada dalam hidup kita, melingkupi. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini, apapun itu, dia juga merasakan. Haleluya. Itu luar biasanya firman. Firman tidak hanya memberi nasihat, tapi firman itu menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan firman. Terus ya, kita perhatikan firman ini 773-692 cuman butuh waktu 70 jam. Pegang kuasa firman. Hari ini kita akan belajar tentang God can finish strong. God, apa itu God? God itu Allah. Allah itu firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Firman. Kita itu sudah punya semua firman. Allah itu firman. Firman itu roh. 2 Korintus 3:17. Firman itu hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24. Firman itu kuasa. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita miliki terus. Firman itu terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu yang bisa membuat kita bersyukur. Firman itu setia. Wahyu 19 ayat 4, 7, 8, 11, 13. Firman itu setia. Firman itu amin. Haleluya. Semuanya sudah digenapi. Sebab itu kita mengatakan amin. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 12-20. Kita terus sampai dikuasai firman. God can finish strong. Ibadah minggu pagi GPPS Romodo 22 Februari 2026. Puji Tuhan ya. Saya sudah nambah lagi setahun ya. Sudah tua ya, sudah 65. Haleluya. Kalau besok Senin saya sama Bapak Gembala ada acara dengan DPRD. Bantu doa supaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya diatur Tuhan sempurna. Waktunya juga tepat. Saya tidak pernah ngurus sendiri. Tuhan atur semuanya. Dan kita lihat caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan. God can finish strong. Allah
firman itu dapat senantiasa menyelesaikan dengan caranya yang luar biasa. Sudah tidak pakai cara kita sendiri. Itu yang namanya perhentian penuh. Ingat ya, Keluaran 19 ayat 6. Itu tema Keluaran ya. Keluaran itu satu ayat itu. Ibrani 6 ayat 19 dibalik aja. Itu tema seluruh Ibrani. Dibawa masuk ke dalam perhentian penuh, sepenuhnya pakai kekuatan Allah. Tetap berjuang itu artinya berserah penuh. Berserah itu beda dengan nyerah ya. Kalau berserah itu surrender, bukan give up. Give up itu aku tidak kuat Bu Henry, sudah cukup sampai sini, itu nyerah, give up. Saat kita berserah, surrender, kita nggak akan menyerah. Kita terus berjuang. Setiap detik itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Setiap detik. Haleluya. Strong ya. Itu ayatnya dihafal ya. Efesus 3 ayat 20. Dihafal. Efesus 3 ayat 20 itu Allah menyelesaikan dengan cara, dapat senantiasa menyelesaikan apapun yang kita alami. Dia selesaikan dengan cara yang luar biasa. Mungkin banyak yang tidak kita mengerti. Yang penting itu kita punya hati yang berserah. Haleluya. Mungkin sama-sama baca firman, tapi kalau nggak percaya firman itu bisa bekerja, maka firman itu nggak bisa bekerja. Percaya. Bertobat itu percaya. Hati yang percaya pun dikaruniakan dari Tuhan. Jadi kita bersyukur ya. Efesus 3 ayat 20, perhatikan gambar-gambarnya. Bagi dialah. Kata ini penting. Bagi siapa? Sama sekali sudah tidak ada untuk diri kita sendiri. Bagi dialah. Terus itu yang menjadi perkataan dalam hidup kita. Saat kita mengatakan bagi dialah, kita sepenuhnya berserah, sepenuhnya kita persembahkan. Sampai di Wahyu 19 itu nyanyian kemenangan itu tersungkur, menyembah, hanya mengatakan amin, haleluya, 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 haleluya. Yang dapat melakukan, perhatikan di situ, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi saat kita merasa doa kita tidak dijawab, itu sebetulnya Tuhan sedang melakukan jauh lebih banyak. Tapi kita sering tidak ngerti ya. Ngertinya kita kan kok Tuhan tidak jawab. Sebab itu kita harus sampai nggak punya keinginan lagi. Mazmur 73 ayat 25, hanya Engkau yang kuingini di bumi. Allah, kehendak Allah. Mazmur 23 ayat 1, dalam penggembalaan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku sudah tidak ingin apa-apa. Dalam penggembalaan Tuhan, ngerti. Meskipun harus melewati lembah kelam, ngerti kalau itu tetap Allah punya rencana yang luar biasa. Jadi ingat ya, anak Tuhan, anak tebusan sudah tidak ada doa yang dijawab. Kelihatannya tidak dijawab karena kita mikir hanya sampai di situ. Padahal God can finish strong. Haleluya. Haleluya. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebab itu Tuhan sudah mengajarkan doa Bapa kami itu dari Kejadian sampai Wahyu itu. Naikkan aja firman Allah sebagai doa. Saat kehendak Allah jadi, saat itu kerajaan Allah datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saat kita tidak merasakan kerajaan Allah, saat itu kita mungkin masih punya kehendak sendiri ya.
Orang yang sepenuhnya dalam kehendak Allah. Sukses itu artinya sepenuhnya di pusatnya kehendak Allah. Jadi tahu dalam kehendak Allah sepenuh. Sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Yakobus 1 ayat 17. Pemberian baik, anugerah sempurna dengan cara pandang kekekalan. Cara pandangnya Allah, ya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah ini, kita harus sampai tahu bahwa kuasa Roh Kudus kasih Allah itu bekerja. Firman itu bekerja di dalam kita. Yohanes 5 ayat 19 itu Allah itu terus bekerja. Matius 5 ayat 17, Yohanes 5 ayat 17 ayat Allah terus bekerja. Yohanes 5:19 kita terus ngomong berbuat itu sesuai dengan firman. Matius 5:17 dia menyelesaikan semuanya. Haleluya. Kita punya hidup yang berkelimpahan. Seperti ini. Kita masuk nomor 1. Nomor 1, God is at work. Dia terus bekerja. Saat ini saat kita duduk di sini. Tapi dia terus bekerja. Mungkin Bu Resin di sini, Pak Yanto nggak di sini ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu terus bekerja. Terus bekerja. Bahkan kita sering nggak menyadari. Ingat seperti jantung yang terus bekerja ya. Darah yang terus mengalir. Terus dia itu terus bekerja. Dia yang mengatur semuanya. Meskipun ada berita macam-macam, kita bisa tenang karena kita tahu bahwa dia mengatur semuanya. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 dihafal ya. Ayat-ayat ini ayat-ayat hafalan kita semua. Saya hanya mengulangi saja, dihafal ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya senantiasa mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah, kuncinya di sini, menerima firman Allah, telah menerima firman Allah. Ada yang tanya, dia juga baca firman kok Bu Hendy. Tapi pertanyaannya apakah menerima? Firman yang dibaca itu diterima, percaya. Haleluya. Haleluya. Masih banyak salah kaprah ya. Bahkan pakai ayat kalau tidak bekerja jangan makan. Bekerja itu artinya percaya. Yohanes 6:29. Jangan makan itu tidak bisa makan firman. Orang yang tidak percaya tidak bisa makan firman. Kita bisa makan firman saat kita percaya, terima firman. Orang kalau tidak percaya baca firman, baca dikeluarkan lagi namanya muntah. Kosok sih. Pakai pikiran biasa. Kalau tidak kerja terus makan apa? Pakai pikiran biasa. Haleluya. Kita bisa makan itu bukan karena kita kerja ya. Ada orang yang kerja setengah mati dia tidak bisa makan, ada juga. Jadi kita itu sepenuhnya bagi Dialah, sadar bahwa semua itu Tuhan yang kerja. Apakah dengan kita bekerja itu jantung kita bisa jalan? Enggak kan? Angkep ya maksudnya ya. Jantung ini jalan terus. Darah ini ngalir terus, paru-paru terus kerja, semua itu kerja terus. Ada tangan kuasa Allah. Itu akhirnya dicupet, ya pikiran manusia dicupet. Bu Hendy, kalau saya tidak kerja, tidak bisa makan, Bu Hendy. Apakah kamu kalau kerja kamu bisa makan? Iya, saya kalau kerja bisa makan. Suatu saat dia sakit ya. Saya tidak bisa makan, Bu Hendy. Kamu kerja kan? Iya. Tidak bisa makan, tidak bisa. Jadi kita bisa makan itu bukan karena kita kerja. Semuanya kasih Allah. Kalau kita kerja itu bukan karena kerja cari uang, mengabdi kepada Allah, berkarya. Haleluya.
saya ya, pikiran manusia ini sejak makan buah pengetahuan itu sangat dibatasi ya, dengan pengetahuan. Baca firman, percaya firman, kerja ya. Bukan sebagai telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian firman. Jadi setiap kata itu diperhatikan, dimakan, percaya sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang ini kata yang terakhir ini, yang apa? Percaya. Kenapa firman Allah tidak bisa bekerja di dalam kita? Karena orang tidak percaya. Percaya. Dan firman itu bekerja. Firman itu bekerja bisa memperbaiki kelakuan ya. Kita bisa memiliki cara hidup yang baik, itu firman yang bekerja. Kalau kita hidup biasa-biasa, tetap aja, itu firman tidak bekerja. Tiap hari itu kita harus dibaharui dari sehari ke sehari, terus semakin serupa. Paling gampang itu melihat pertumbuhan anak kecil ya. Kita lihat kan piar ini yang kita lihat ya. Dulu Bu As juga lihat vindu di perut ya, semuanya. Sekarang piar itu dilihat dari terus, dari hari ke hari ada perkembangannya, ada pertumbuhannya. Kalau dulu kalau dia ada yang kotor saya bersihkan. Sekarang kalau saya makan sampai tumpah, dia ngambil, dia bilang piar punya tisu basah di tas ya. Dia ambil, dia yang mau bersihkan. Saya bersihkan sendiri, bilang no grandma, piar yang mau bersihkan. Dia ambil, tak kasih itu dari punya saya, dia bilang enggak, piar punya di tas ya. Dikeluarkan, dibersihkan, bertumbuh. Haleluya. Itu aja saya sebagai nenek, saya bisa terekam wajahnya dia yang penuh perhatian. Masih kecil ya, masih 3 tahun, tapi bisa penuh perhatian ya. Kemarin bisa lihat matanya grandpa-nya itu kan sudah tua kan, ngantong gini ya. Bisa tanya, kenapa itu grandpa ya? Ya sudah tua, kalau sudah tua ada ngantongnya. Tumbuh. Haleluya. Saya lihat bagaimana dia bisa bertahan, masih kecil ya. Waktu engkongnya pulang ke surga, dia bisa bertahan sesuai dengan kita semua. Padahal kita sudah siap. Kalau dia tidak kuat, saya siap bawa pulang, saya bawa mobil sendiri. Tapi dia terus bertahan. Haleluya. Meskipun kadang dia capek, kalau sudah tidak ada orang dia capek, di kursi-kursi itu dia tidur, dia bilang aku capek. Aku capek. Tapi dia tidak mau pulang. Dia bisa ngerti, bertumbuh, pengertiannya bertumbuh. Kita sebagai anak Tuhan gimana? Apakah tetap terus atau bertumbuh? Makin seperti Kristus ya. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, God is in control. Dia mengendalikan semuanya ya. Ayatnya ada di Ayub 14 ayat 5, sering saya katakan. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Dia sempurna. Yang kita baca sekarang Ayub 42 ayat 2. Ada 2 ayat ya, nanti dibaca sendiri. Ayub 14 ayat 5, Ayub 42 ayat 2. Nah ini, kita katakan sama-sama seperti ini. Aku tahu. Penting ini ya, semakin mengenal Allah yang kita sembah, semakin bersyukur tiap hari. Aku tahu bahwa Engkau firman Allah. Apa di situ dikatakan? Coba dibaca sendiri apa? Engkau apa? Sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang
percaya, sanggup. Haleluya. Sesuai dengan rencananya yang luar biasa. Jadi kita tidak melihat secara biasa ya. Mungkin waktu pesan saya sakit ya semua orang mintanya sembuh ya. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah. Waktu Pak Made ya, Pak As, semua. Tuhan itu punya rencana yang indah. Tidak bisa kita lihat dengan cara biasa. Seperti kata sempurna, apa itu sempurna? Firman itu sempurna, itu di dalam kita. Murah hati, kasih karunia itu semua bicara tentang Yesus, tentang firman yang di dalam kita. Haleluya, haleluya. Waktu orang kaya sama Lazarus yang miskin, apa sih kesalahan orang kaya itu sampai dia masuk neraka itu apa? Kalau salahnya orang kaya itu apa? Dia tidak berzina, tidak macam-macam ya. Salahnya apa? Tidak peduli, tidak punya belas kasihan. Itu semua bicara tidak percaya. Dosa itu apa? Dosa itu tidak percaya. Dia kelihatan Lazarus, dia berkelimpahan, bukan orang biasa. Dia pesta berkelimpahan, tapi cuek bebek. Apa masih ada di antara kita yang sampai hari ini tidak punya belas kasihan Kristus ya? Saya melihat masih ada orang yang tidak punya belas kasihan Kristus. Mikirnya pakai cara biasa. Kita itu sudah terima belas kasihan yang luar biasa, dipindahkan dari neraka masuk surga. Kita punya surga. Haleluya. Ini. Dan tidak ada apa? Rencanamu yang gagal. Tidak ada. Jadi orang kalau mengalami macam-macam, itu dia sedang melawan rencananya Allah. Makanya dia mengalami yang tidak enak macam-macam. Tapi kalau dia mengerti, dia bertobat, percaya, masuk dalam rencana Allah. Kehidupan yang seperti itu kehidupan yang luar biasa, penuh syukur. Haleluya. Nanti kita harus buktikan dalam hidup kita. Sampai gereja ini sampai ada orang dari Yayasan MKDS itu yang datang, yang sampai mengatakan, saya merasakan urapan Tuhan di gereja ini. Gereja kecil yang luar biasa, gereja kecil yang indah. Harus ada kesaksian bukan dari diri kita, sampai orang lain yang bisa merasakan. Haleluya. Orang kaya ini waktu di neraka ingat sama saudaranya, tapi dia tidak peduli sama Lazarus itu. Dia pikir bukan tugas saya diberkati Tuhan, kamu ya rasa mau sendiri. Kehidupan yang tidak mau tahu, tidak peduli. Bapak Gembala itu kalau sembahyang sering ngomong gini kan, Allah yang maha tahu, Allah yang mau tahu ya. Saya perhatikan sering ngomong seperti itu. Apakah kehidupan kita kehidupan yang mau tahu? Mau tahu itu bagian kita. Bagiannya Allah itu Allah maha tahu. Bisa mengerti orang lain. Hidup kita di dunia ini apa sih? Kita terus punya hubungan dengan Tuhan, dan setiap orang yang kita jumpai itu kita bawa masuk ke dalam hubungan bersama Tuhan, memiliki surga yang kita miliki. Haleluya. Menyelesaikan misi kita di dunia. Kalau misinya Yesus melepaskan kita dari dosa, sehingga kita jadi orang yang merdeka. Itu ayatnya gabung terus. Roma 8:32, Yohanes 8:32,
Yesaya 32 ayat 8, nanti diulangi, YouTube-nya saya bagikan semua. Itu nyambung terus, kita benar-benar merdeka. Sudah tidak ada keinginan sendiri, hobinya sendiri, kesenangannya sendiri, itu sudah tidak ada. Semua berjalan dalam kehendak Allah. Kalau sudah bisa hidup sepenuhnya dalam kehendak Allah, itu akan merasakan benar-benar bersuka cita, bisa tetap berdoa, bisa terus bersyukur. Apapun yang kita alami, kita tahu itu rencana Tuhan yang luar biasa. Saat kita memahami rencana Tuhan, kita tidak ragu sama sekali. Apapun yang kita alami, kita tidak pernah meragukan karya Kristus dalam hidup kita. Yakin sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Tidak ada pertanyaan apa-apa lagi dalam hidup kita. Yohanes 16:30 sampai Yohanes 16:33. Yohanes 16 itu baca semua. Itu tentang dosa itu tidak percaya. Kebenaran itu apa? Ya firman, dia datang untuk kita. Penghakiman itu apa? Dia sudah mengalahkan si jahat. Itu misinya Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 8, menghancurkan kuasa kejahatan. Kita itu sudah bebas. Kita mengalami hagiasmos, kita sudah belajar kan? 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita tubuh, jiwa, roh ini sudah ditebus. Haleluya, dikuduskan. Yang kita alami tiap hari itu sekarang proses pengudusan. Seperti tiap hari kalau pagi kita mandi, kita sikat gigi ya. Saya tuh senang jam 4 pagi sama jam 1 siang ya. Kalau mandi sore jam 1 siang itu saya sudah seperti orang kuno dulu ya. Mandi, sikat gigi. Kalau pagi saya sudah selesai semua tuh, wah rasanya sudah menyelesaikan tugas-tugasnya semua ya, keramas ya semua, yang perlu keluar ya keluar semua, sudah di kamar mandi, semua selesai semua. Kita bisa menyembah Tuhan. Itu tiap hari kan? Tiap hari kan dilakukan. Tidak ngomong kemarin sudah mandi mah, hari ini tidak mau mandi, tidak kan? Masih ingat ada seorang anak kecil mengalami kesusahan yang luar biasa. Saat ketemu penolongnya, yang diminta itu apa? Aneh ya, yang diminta apa? Saya minta sikat gigi sama odol. Dia cuma minta itu. Dia dalam penderitaan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita terus dibentuk, terus dinasehati. Jadi tidak ada yang bosan ya. Kalau bosan, saya sudah makan nasi kemarin. Hari ini saya tidak mau makan nasi. Mama saya sering bilang saat kita tidak mau makan, kamu berarti sakit. Saat saya bilang, Ma, saya lapar. Oh ya, ayo makan, berarti kamu sehat. Orang yang sehat itu lapar. Setiap saya sakit, tidak bisa makan, kemudian saya lapar, mama saya senang, bah ini berarti sudah sembuh. Kalau sakit itu tidak suka makan. Kalau kita tidak suka makan firman itu sakit. Kalau kita sehat itu kita periksa terus. Terus firman itu bisa masuk terus ya. Nomor 3 sekarang terakhir, nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya dengan bahasa mungkin yang lebih mudah dimengerti ya. Nomor 3 ini yang penting ya. God is in us, dalam kita. Tidak hanya menyertai, tidak dibuka di belakang, di kanan kiri atas bawah, tidak, di dalam kita. God is in us, kita. Kita siapa? Kita yang baca firman. Sebab itu terima firman. Setan itu paling takut sama firman. Dia yang jadi targetnya setan itu sudah kalah setannya, tipu dayanya. Yang ditipu daya itu orang-orang yang suka firman.
tapi tidak mempan. Kalau orang suka firman, kita tahu, oh ini tipu dayanya setan. Kita harus tahu ya. Ada seorang ibu yang sudah tidak kuat, sudah berarti saya sudah tidak kuat, nyerah. Saya bilang maju terus. Selama kita masih hidup, kita masih punya tugas. Haleluya. Maju, semangat ya. Saya kalau ketemu orang saya bilang semangat, tetap semangat. God is in us, ini ayatnya Pak Hadi ya. Pak Hadi kalau dengar rekamannya Galatia 2:20 ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. God is in us. Saat kita tahu bahwa Allah firman ada di dalam kita, tidak ada lagi bosan, khawatir, takut, macam-macam itu tidak ada. JMP diomong jengkel, mangkel, pegel itu sudah bukan bagian kita. Bagian kita JMP, grace, mercy, peace. Peace itu ternyata strength. Kalau kita masih merasa tidak kuat, itu kita pakai kekuatan diri sendiri. Kita pakai firman. Hati yang berserah penuh, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus Allah, God is in us, di dalam. Ayo diulangi kata di dalam. 1, 2, 3. Di dalam. Bahasa Inggrisnya singkat ya. In itu di dalam kita. Sudah, kita kemana-mana kita tuh harus sampai mengeluarkan aura, jalan keluar aura, di mana berdiri, ngomong, itu harus keluar auranya ya. Kalau orang yang bisa lihat, itu bisa lihat. Keluar aura kejahatan itu kelihatan sekali orang yang bisa lihat. Kalau keluar aura kasih, kelihatan keluar aura kasih. Tapi ada orang yang namanya aura kasih. Haleluya. Haleluya. Itu bisa dirasakan. Dan Tuhan akan mengatur dengan luar biasa ya. Ini cucu saya mulai duduk di sini sampai sekarang sudah tidak pernah duduk di dalam ya. Itu pertumbuhan. Bagaimana hidup kita? Meskipun kadang agak gondok didik ya, kadang agak gondok, masih agak gondok ya, karena masih kecil ya, capek, ngantuk. Nanti akhirnya terus bertumbuh. Haleluya. Saya bersyukur ya anak-anak, bantu doa. Ini saya dengar kok Deon Ragi yang terakhir agak sakit gitu ya, kelihatannya agak sakit. Jemaat-jemaat online saya pada tanya ya, panggil saya semua mama ya. Ma, Pastor Gideon sakit Ma. Kelihatannya iya ya, agak sakit yang lagi yang terakhir ya, kita berdoa. Nah musim-musim ini kita terus berdoa. Saya bersyukur anak-anak terus dalam pelayanannya. Semua bertumbuh, semua tidak bisa dadak, bertumbuh. Bayi bertumbuh, belajar jalan, belajar ngomong ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, kuhidupi di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa yang paling mengasihi kita? Yesus. Dia mengorbankan nyawanya. Mungkin ada orang tua yang mengorbankan nyawa untuk anak, tapi tidak bisa menyelamatkan. Hanya darah Yesus. Kita terima ya kasih Allah. Saya serahkan Bapak Gembala untuk diberi kesimpulannya. Kita masih ingat ya, dihafal ya, God can finish strong. Dia menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20. Yang pertama, God is at work. Dia terus bekerja di dalam kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13.
God is in control. Dia memegang kendali firman, pegang kendali. Ayub 42 ayat 2. God is in us. Allah firman ada di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Dihafal, direnungkan. Kemana-mana jalan tuh ngerenungkan firman. Sama doa Bapak kami kita terus naikkan. Haleluya, terus kita naikkan. Dan kita akan bersyukur, terus bersyukur, penuh syukur. Syukur itu setia. Sampai kita nanti masuk dalam pengangkatan, kita semua bertemu Tuhan di angkasa. Pak Boas ketemu Pak As, Bu Made ketemu Pak Made, semua ya. Itu reuni akbar ya, saya ketemu Papa Mama semuanya ya. Kita bisa melihat kekekalan yang di dunia ini sementara, hanya untuk menguduskan kita, membentuk, memproses. Saya serahkan Bapak kembali. Puji Tuhan, kita terus kuat sampai garis terakhir ya. Haleluya, haleluya. Kita kalau nggak kuat ya, itu Roh Kudus menolong kita ya. Haleluya. Saya ingat satu perlombaan ya. Ada satu grup anak-anak masih kecil-kecil dia lari. Yang satu itu karena kelemon nggak bisa melayu gitu tapi ya. Suruh apa itu enggak kuat. Tapi pemimpinnya ini sampai istilahnya tuh drosot di depannya anak ini memberi semangat. Ya. Ayo kurang sedikit terus. Yang ini gendut ini dia sudah menggema-menggema setengah mati. Tapi karena disepray sama ini pemimpinnya ya. Pemimpinnya juga berantem di mukanya begitu. Beri semangat terus. Akhirnya bisa sampai finish ya. Memang itu sudah ya, kalau kita bisa kuat sampai terakhir itu memang kemurahan Tuhan ya, pertolongan Tuhan ya. Dan dari diri kita juga ini ada usaha ya, ada usaha. Tadi sudah disaksikan ada pertumbuhan ya. Pertumbuhan kita ini ya, ada yang sudah mau masuk finish, ada yang masih setengah jalan, ada yang masih seperempat jalan. Ya, itu kita bisa ngoreksi diri kita sendiri masing-masing. Kira-kira ini saya ini masih jauh dari finish atau gimana? Ya, mari saudara ya, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus bertumbuh ya sampai pada puncak-puncaknya. Karena bukan kuat gagah kita, tapi oleh Roh Kudus ya. Sebab itu banyak berdoa ya. Zaman ini kekuatan itu lewat ya baca firman Allah, lewat berdoa. Ya, kalau enggak itu enggak kuat ya. Tadi dikatakan apa? Makan. Kalau sakit sudah tidak mau makan, apalagi orang sudah sakit seminggu tidak mau makan, bakal apa? Budal. Ya, budal. Ya, banyak orang sakit segitu. Sudah tidak mau makan, tidak ada gairah makan. Itu tanda-tandanya mau pulang. Nah, kalau kita rohani kita tidak makan, tidak kuat, ya, terus pulangnya kemana? Ya. Ada dua jalan loh, ke rumah Bapak yang kekal, Allah, Bapak pendusta, iblis. Cuma ada dua Bapak, ya. Nah, jadi kalau kita terus ya makan terus, menguatkan hati, menguatkan iman kita, makan terus, ya, berjalan, bergaul dengan Allah, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan pulang ke Bapa kita di sorga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah melewati bulan Februari, minggu yang terakhir. Minggu depan kami akan kembali beribadah disertai perjamuan kudus. Masuk bulan yang ketiga. Tuhan sudah pelihara sejak awal. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melanjutkan kasih setiamu bagi orang yang mau taat setia kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan firman-Mu minggu yang lalu Tuhan,
Haleluya, Engkau melanjutkan kasih setianya bagi orang yang juga setia kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau terus meningkatkan sesuai dengan firman-Mu, setia sampai akhir, setia sampai mati, mahkota kehidupan Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya yang Tuhan sudah pelihara sampai hari Rabu yang lalu, ya, genap berusia 65 tahun oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan Kau berikan tambahan rohani yang semakin meningkat, semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang putus asa dengan masalah persoalan pergumulan hidup mereka, Tuhan tolong topang dia dengan Roh Kudus-Mu. Beri semangat untuk baca firman Allah, beri semangat untuk berdoa, beri semangat gairah untuk hidup, untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang sanggup menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Haleluya, sampai di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menopang kita, memimpin, membimbing kita, mengingatkan kita, menolong kita semuanya di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.